Ya, tampilin dulu videonya. Jangan disembunyi-sembunyikan. Ntar ya, Kak Dika cek dulu ya. Chelsea, Cheryl, Magda. Semuanya udah. Siapa yang belum? Sharon. Semuanya udah ya. Kak Gebi boleh dinyalain, Kak Edo. Rafael, Yohana, dinyalain dulu boleh. Kita mau ice breaking dulu. Tetap pakai gerakan teman-teman ya, walaupun dari rumah masing-masing, kita harus tetap heboh seperti biasanya. Kita mau ice breaking, teman-teman, mari kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. Pakai gerakannya ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan segera memulai ibadah kita. Teman-teman dipersilakan mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Teman-teman semua, mari untuk membuka ibadah kita pada hari ini, kita naikkan pujian selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, Jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kita akan berdoa, teman-teman mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, selamat pagi Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, kami semua anak-anak-Mu ini, pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, Engkau berikan kesempatan untuk kami dapat kembali bersekutu via Zoom ini Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus berkati setiap hati kami anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam kami melayani-Mu, dalam kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang fokuskan seluruh diri kami agar semuanya tertuju kepada firman dan ajaran-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, sertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari teman-teman kita angkat pujian Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, baitnya yang pertama. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu.
ada Pak Pendeta lihat, dipersilakan menyampaikan firman Tuhan. Mari teman-teman semua kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak Surgawi karena kami pada hari ini di hari-Mu yang kudus, Engkau boleh kumpulkan dari tempat kami masing-masing secara online. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tak terbatas ruang dan waktu. Engkau ada bersama kami, dalam hati kami, dan pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau juga mau jamah kami Tuhan. Engkau mau ajari kami dengan Roh Kudus, sehingga firman-Mu yang kami baca, renungkan pada pagi ini tidak berlalu sia-sia. Terlebih Tuhan, Engkau juga mau layakan kami, terlebih hamba-Mu ini Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang pada pagi ini akan kita baca dan renungkan dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Saya bacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki Yusuf, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Maranatha. Selamat pagi, shalom buat kita sekalian, salam sejahtera buat kita sekalian. Kiranya semua kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kalau dalam kalender gerejawi kita masuk di dalam masa Advent yang keempat. Masa Advent yang keempat, tunggu dulu. Boleh gak saya tanya dulu? Ada gak dari 1 orang, 2 orang, 3 orang mungkin yang boleh bantu saya? Apa sih masa Advent?
Ada yang tahu nggak? Kalau mau ngasih tahu, coba unmute dan sampaikan. Ada yang boleh bantu? Apa sih masa Advent? Percuma kita ngomong masa Advent gitu kan kalau kita nggak tahu apa itu masa Advent. Saya juga percuma kalau saya bilang sate Padang itu enak, tapi ternyata saya belum pernah makan sate Padang, kan gitu. Nah, sekarang masa Advent itu apa ya Advent ya? Ada yang tahu nggak? Penantian kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Oke. Tadi siapa yang bicara ya? Penantian kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ada lagi? Mari. Dari adik-adik kita ada berapa partisipan nih? 470 partisipan kita nih. Ya. Mana anak-anak PT-nya? Saya mau dengar dari anak PT dulu. Apa sih masa Advent? Siapa ya? Saya mau minta ya. Bolehkah Zahsel. Ayo. Apa Sel? Kedatangan Tuhan Yesus. Ya? Mas Advent? Kedatangan Tuhan Yesus. Oke, soalnya nggak masuk ya teman-teman ya. Nggak apa-apa. Oke. Masa Advent itu betul tadi dibilang. Masa penantian. Kalau kalian pernah pergi keluar kota, ada namanya waiting room gitu ya, ruang tunggu. Masa Advent itu dalam masa kita sedang menunggu. Dan tentu saat kita masa penantian, ada yang dinanti toh, ada yang ditunggu. Tentu sesuatu yang kita tunggu itu adalah sesuatu yang kita harapkan. Kan nggak mungkin kita masuk waiting room kalau kita nggak mengharapkan untuk kita dipanggil untuk boarding gitu kan. Betul nggak? Nggak mungkin kita menunggu misalnya gurunya bilang, oke, nanti kalian sabar ya, ibu akan sampaikan nilai kalian. Baik Bu, ya kan? Berarti ada yang ditunggu apa? Hasil dari entah ujian atau ulangan kalian. Sama masa Advent juga ada yang ditunggu, tadi dibilang masa penantian Yesus Kristus. Jadi dalam tahun kalender gerejawi, masa Advent ini merupakan masuk di fase pertama. Oke. Jadi sekarang nih kalau kalender itu Januari sampai Desember, dalam tahun gerejawi, Advent sampai minggu-minggu setelah Pentakosta. Gitu ya. Minggu setelah Pentakosta itu ada 26 minggu. Nah, kita masuk di masa Advent sebelum Natal, itu masuk di bagian awal lagi dari kalender itu ada 4 minggu. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa ada di dalam tema masa Advent tersebut? Saya kira anak PT sekarang harus mulai tahu tentang ziarah iman. Nah, apa lagi ziarah iman itu ya? Jadi dalam kehidupan kekristenan, dalam tahun gerejawi itu, kita ini seperti lagi berjalan gitu loh. Kita lagi berjalan, seperti kalian lagi berjalan dalam masa-masa usia kalian. Dari teenagers, dari anak-anak remaja, nanti kemudian Tuhan persiapkan, masuk kepada persiapan ke pemuda, dari pemuda dipersiapkan lagi menjadi dewasa dan lain selanjutnya. Tahun kalender gerejawi seperti itu. Kita dalam perjalanan dan sekarang dalam masa Advent. Nah, dalam masa Advent ini kita sekarang mau menyelami apa yang dialami oleh Yesus. Dan tentu dalam pembacaan kita hari ini kita mau menyelami apa yang dialami oleh orang tuanya Yesus, Yusuf dan Maria. Mereka ini orang biasa. Mereka ini keluarga sederhana. Bukan orang kaya, bukan keluarga dari kerajaan. Tapi mereka adalah orang-orang yang
Sangat-sangat sederhana. Bahkan dikatakan, ayo, ada yang masih ingat gak? Apa sih kerjaannya Yusuf? Siapa nih yang boleh ya bantu? Sheryl yang nampak di ujung kanan bawah saya nih. Apa pekerjaannya Yusuf kalau boleh tahu? Pemotong kayu ya Pak. Ya, kuat? Kayu. Pengusaha? Kayu. Oke. Bolehlah dibilang pengusaha, oke lah. Atau kita mau bilang tukang kayu gitu kan, atau pengrajin kayu gitu ya. Ya, artinya bukan orang yang kalau mungkin dari pemungut cukai gitu kan, itu pasti keluarga orang kaya. Karena hari-hari bertemu dengan urusannya pajak gitu loh. Kalau mungkin dia keluarga kerajaan, makanya orang Majus datang ke Herodes bertanya. Tapi ternyata Yesus nggak dalam kerajaan, tapi Yesus dalam keluarga yang sederhana. Nah, pembacaan kita, jadi ini adalah sudah bertunangan, yaitu Yusuf dan Maria. Dan ternyata Maria mengandung. Maria mengandung dan Yusuf sangat takut. Yusuf khawatir. Dikatakan tadi dalam pembacaan kita, ia nggak mau memberi malu kepada Maria, dan juga dia nggak mau mendapatkan malu karena pandangan umum. Jadi ia berencana memisahkan, putus lagi itu ceritanya. Ketika ia mempertimbangkan, malaikat datang kepada dia. Ingat ya, ini di masa-masa persiapan Yesus mau lahir. Masa-masa Advent. Seperti itu. Malaikat datang kepada Yusuf dan disitulah malaikat memberitahukan maksud Tuhan atas mereka. Kamu jangan putus dari Maria. Maria itu mengandung, tapi ia mengandung atas karunia Tuhan. Atas berkat Tuhan. Ia dipakai oleh Tuhan sebagai penggenapan firman Tuhan. Gitu loh. Oke. Dan kemudian disitulah dijelaskan bahwa setelah Yusuf mendengar berita dari malaikat itu, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan dalam percakapan antara Yusuf dan malaikat, ketika di mimpi itu, malaikat bilang, ia akan dinamakan Yesus. Boleh dibantu lagi oleh siapa ini? Lewi. Saya enggak bisa membedakan apakah kalau pengurus pakai K ya. Kalau yang bukan pengurus enggak pakai K. Begitu ya? Bukan pengurus, Pak. Ya? Kakak pelayan pakai K, Pak. Kalau adik-adik dia nggak pakai K. Ya. Oke, berarti Lewi bukan pelayan ya? Bukan. Oke, Lewi. Calon pelayan lah ya. Calon ya? Siap. Mana, Pak? Oke, Lewi, apa sih arti Yesus dalam pembacaan kita? Boleh bantu? Yesus Immanuel kan, Pak, juru selamat. Coba baca lagi. Baca lagi di ayatnya yang ke-21 coba. Bentar, Pak, saya tadi pakai Alkitab di HP, Pak. Bentar ya. Oh, ini pakai HP ya? Oke. Ya, Pak. Kalau sudah di rumah, mungkin usul saya lebih baik pakai yang edisi buku ya. Jadi kita juga membiasakan untuk membuka. Nanti kalau udah pakai edisi buku, bingung cari Efesus di Perjanjian Lama. Harus belajar. Ya, nanti cari Maleaki di Perjanjian Baru. Wah, tak putar sudah. Oke, Lewi dapat?
Ayat 21 apa dibilang? Arti Yesus. Yang lain siap-siap ya. Ini karena semua on, jadi saya enak nih. Bisa bantu, Lewi? Oke. Sebentar Pak, agak susah. Agak susah? Oke, Chelsea, boleh bantu Chelsea? Ya. Ya, apa arti Yesus dalam ayat 21, Chelsea? Yesus adalah orang yang akan menyelamatkan orang dari dosa mereka. Atau dikatakan karena dia akan menyelamatkan umatnya. Oke, siapa umat Yesus di sini? Apakah kita umat Yesus? Apakah di gereja umat Yesus itu cuma bapak-bapaknya atau ibu-ibunya atau oma-omanya? Atau semua? Oma, bapak, mama, anak-anak, sampai yang paling kecil pun kita umat Yesus bukan? Kita semua umat Yesus. Makanya Yusuf diberikan peringatan oleh malaikat. Dia akan dinamakan Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya. Siapa umatnya? Yang percaya kepada Yesus. Dan dia juga akan disebut dengan Immanuel. Immanuel ini artinya apa? Allah beserta kita. Allah beserta kamu. Allah beserta saya. Allah beserta semua dengan umatnya. Nah, jadi mari kita bayangkan, oh ternyata masa Advent ini adalah masa menanti Yesus, masa menanti kelahiran Sang Juru Selamat, dan di dalam masa penantian ini enggak datar-datar aja gitu loh. Masa penantian ini enggak nyantai. Ini masa penantian, kalau dalam Alkitab dibilang ini masa penuh pergumulan. Bahkan ketika dilakukan sensus, Maria dan Yusuf harus berjalan jauh. Dan bahkan dia saat mau melahirkan, Maria masih bergumul dan Yusuf ketika mencari tempat yang layak untuk persalinan. Namun semua tempat telah penuh. Masa penantian Yesus ini juga merupakan masa ketakutan kalau mau dibilang. Kenapa? Lihat, ketika mereka mendapatkan peringatan dari Tuhan bahwa ada yang namanya Herodes sedang mencari mereka juga dan hendak membunuh karena Herodes nggak mau disaingi. Berarti masa Advent ini juga masa pergumulan. Oke. Masa Advent ini masa di mana kita betul-betul mempersiapkan diri. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Ya. Ketika kita menghayati masa penantian Tuhan Yesus. Yang saya mau ajak kita sama-sama belajar, pertama adalah kita belajar dari ketaatan Yusuf dan Maria. Mereka taat sama Tuhan. Apa sih arti taat? Taat itu berarti mau mengikuti apa yang diarahkan. Kenapa Abraham disebut dengan bapa orang beriman? Ayo. Karena ia mau mengikuti apa yang Allah arahkan tanpa protes, tanpa mau ya banyak pertimbangan. Pokoknya ketika Tuhan arahkan, ya saya ikut. Kepatuhan inilah yang merupakan satu wujud yang membuat Allah berkenan kepada Yusuf dan Maria. Itu pun mau diajarkan kepada kita, anak-anak PT, bahwa kita diajar taat. Saya percaya deh, kalau kita ngomong taat, ngomong patuh, pasti yang di benak kita orang tua kita, betul tak? Ya, bagaimana kita mau taat sama Tuhan kalau kepada
orang yang Tuhan pakai sebagai dutanya di dunia ini, yaitu orang tua kita, kita nggak taat. Oke? Jadi di masa Advent ini kita kembali renungkan, sejauh mana kita mau taat dulu kepada orang tua. Apalagi sekarang kita lagi sering di rumah nih kan. Semua PJJ kan? Ada audiens sekolah? Semua PJJ ya? Semuanya di rumah kan, online? Ya. Sejauh mana kita ketika kita lebih sering di rumah dan kita taat sama Tuhan, maaf, sama orang tua. Dan itu wujud kita taat kepada Tuhan. Atau sebaliknya, kita malah yang sering membuat orang tua bersedih, membuat orang tua bergumul, membuat orang tua terbeban karena ketidakpatuhan kita. Yusuf dan Maria menjadi role model buat kita juga, menjadi teladan buat kita juga untuk taat kepada Allah. Dan disitulah yang kedua kita mau lihat, ketaatan itu pasti membuahkan hasil. Ketaatan itu pasti memberikan satu dampak. Coba, saya percaya deh, semua kalian pasti pernah dinasihati oleh orang tua. Nak, Nduk, kalau nyebrang jalan, hati-hati ya. Lihat kiri kanan, kalau tidak kendaraan baru nyebrang, betul gak? Kita patuh, makanya kita selamat. Andai saja kita nggak patuh terhadap pesan orang tua tersebut, oh udah nggak ada sekarang kita. Ah, mama apa nih, papa nih apa, gitu kan? Masa nyebrang harus kiri kanan? Nah, dia nyebrang suka-sukanya, ya sudah. Itu merupakan contoh kecil dari ketidaktaatan. Saya pernah punya pengalaman anak PT juga. Dia mau terbang bersama bapaknya ke satu kota. Diingatkan, nak, hati-hati ya. Pokoknya HP dan lain sebagainya jaga, hati-hati. Ah, mama nih, nah gitu. Sampailah dia di bandara, sebelum terbang, bapaknya kasih kabar ke mamanya. Mamanya nggak ikut, mamanya di rumah. Mereka berdua pergi. Kasih kabarlah bapaknya ke rumah. HP anakmu hilang. Nah loh. Ya. Artinya, siapapun yang tidak mau dengar-dengaran, dia pasti akan mendapatkan upahnya. Dan siapapun yang dengar-dengaran, dia pun mendapatkan upahnya. Yusuf dan Maria mendapatkan yang terbaik dari Tuhan sebagai orang tua bagi juru selamat kita. Dan kita juga melihat, gila, di tengah keraguan Yusuf, di tengah ketakutan mereka, bisa saja mereka berpaling dari Tuhan. Ya enggak? Bisa saja mereka kemudian, Tuhan aku nggak mau. Berat ini Tuhan. Mungkin dia ngomong sama malaikat, cut, aku nggak mau cut. Pokoknya aku nggak mau. Yang lainnya cari. Nggak mungkin aku bisa tahan. Tapi Yusuf dan Maria tetap berpegang teguh. Oke? Iman itu nggak pernah statis. Pertumbuhan iman itu nggak pernah diam. Sama kayak iklan di TV, life is never flat. Sama, faith is never flat gitu loh. Iman tuh nggak pernah diam, dia terus akan bergejolak, dia akan terus berkecamuk gitu. Dia akan terus mengalami pergeseran-pergeseran. Kenapa? Karena kita menghadapi berbagai situasi. Di situ Tuhan mau lihat sejauh mana kita teguh atas iman kita. Ya. Di usia-usia kalian, usia PT, saya dulu hampir juga digoyang soal iman dan kepatuhan. Di usia kalian, saya berteman dengan orang-orang yang merokok. Ketika mereka merokok,
Terus saya dibilang, lu cemen nggak merokok. Banci lo nggak ngerokok. Aduh, saya bilang, apaan nih? Ya. Dan pernah nyoba. Sekali batuk. Aduh, nggak bisa. Saya buang, dimarahin sama teman. Maklum belinya ketengan kan zaman itu. Tahun-tahun 90-an lah. Ya kan? Terus kemudian yang kedua lagi nyoba. Besoknya, batuk lagi nggak bisa. Terus saya bilang, sorry. Saya nggak bisa ikutin kalian. Wajib on. Terus saya bilang gitu, sorry saya nggak bisa ikut kalian. Saya orangnya nggak sehat, saya bilang. Udah selesai. Artinya kalau kita mau teguh, sekalipun lingkungan kita sedang mencoba mempengaruhi, kita nggak usah gentar. Maria dan Yusuf mengalami hal ini. Bayangkan, Maria sudah hamil sebelum Yusuf memperistri Maria. Sudah pasti mereka mendapatkan omongan dari lingkungan sekitar. Tapi Maria dan Yusuf mengikuti apa kata malaikat. Dan mereka tetap teguh. Sampai mereka melahirkan Yesus, mereka tetap teguh. Oke? Jadi kita diajar untuk patuh. Nah, itu dari sisi Yusuf dan Maria. Nah, sekarang saya mau ajak kita lagi melihat dari sisi Yesus. Yesus itu siapa sih? Dia Sang Tuhan gitu loh. Yesus itu dia yang memiliki segalanya. Kekuasaannya tidak terbatas. Di masa Advent, Yusuf dan Maria bergumul. Di masa Advent juga, Yesus ada dalam kegelapan. Kegelapan apa? Karena ia dalam proses. Dia mengambil proses sebagai manusia. Ia dalam kegelapan dalam rahim ibunya. Dan dalam kegelapan itu Yesus bersabar. Ini dia. Dari masa Advent, selain kita belajar dari orang tuanya Yesus, kita juga belajar dari Yesus. Yesus punya kuasa untuk mempercepat proses, toh? Yesus punya kuasa untuk, gak usah lama-lama, 9 bulan kelamaan. Ya enggak? Yesus punya kuasa untuk tiba-tiba ting, gitu. Tapi ia tetap mengambil proses itu. Ia tetap sabar. Jadi masa Advent juga mengajarkan kita kesabaran. Kesabaran seperti Yesus. Sekalipun kita bilang, saya mampu kok, saya bisa kok. Tetapi dengan kesabaran, sabar itu artinya kita merendahkan hati. Sabar itu kita berarti mematikan ego di dalam diri kita. Sabar itu membuat kita menjadi orang yang mau menghormati, menghargai, yang mau menempatkan orang lain lebih di atas kita. Sabar itu pengorbanan. Dan Yesus melakukan pengorbanan bukan di kayu salib saja. Ketika ia mau masuk dalam masa-masa Natal, masa kelahiran, ia pun sabar. Kenapa saya ngomong begini? Karena anak PT usia-usia remaja seperti ini biasanya tergoda untuk tidak sabar apapun. Mama cepetan mama, papa cepetan papa. Waduh. Ya, semuanya mau instan, semuanya mau cepat-cepat. Sedangkan Yesus sendiri mengajarkan kita sabar. Sabar saat kalian sekolah dengan PJJ. Sabar ketika sinyal lagi nggak beres. Keluar masuk dari ruang Zoom, sabar. Sabar ketika teman kita mungkin berkata sesuatu yang tidak baik tentang kita, sabar. Sabar dalam proses pendidikan sampai kita bisa menunjukkan prestasi kita. Tuhan mengajarkan kesabaran. So, mari adik-adik, teman-teman, baik pengurus dan pelayan PT, dan juga adik-adik semuanya. Baik yang di rumah kita masing-masing, bahkan juga, ya saya lihat ini ada di PABH. Wah, teman-teman kita juga.
Ayo kita belajar sabar. Ayo kita belajar patuh. Ayo kita belajar untuk menjadi orang-orang yang menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Saya percaya, bukan cuma saya, bukan cuma kakak-kakak layan kalian yang punya pergumulan. Kalian pun pasti punya pergumulan masing-masing. Belajar sabar, belajar patuh, dan kata orang bijak bilang begini, hasil tidak pernah mengkhianati proses, gitu kan? Buah kesabaran, buah kepatuhan, pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Mari kita latih diri kita di masa Advent ini. Jadilah seperti 5 gadis yang bijaksana, yang mereka juga dalam masa Advent menanti sang mempelai, mereka mempersiapkan cadangan minyak. Jangan seperti 5 gadis yang tidak bijaksana, atau bahasa kita 5 gadis yang bodoh selainnya. Mereka dalam masa Advent itu, masa penantian itu, mereka tidak mempersiapkan diri. Apa yang kita mau berikan untuk Tuhan di Natal tahun 2020? Mungkin kita mau bisa bilang, di Natal pandemi ini, kita nggak kumpul, kita nggak sukacita seperti dulu lagi dalam kebersamaan, tetapi Tuhan memberikan kita ruang Zoom atau ruang online untuk kita bersama-sama bersukacita. Sabar dalam masa pandemi ini, itu juga bagian di mana Tuhan sedang membentuk kita. Masa Advent kita masih panjang, teman-teman. Masa Advent kita masih panjang, bukan hanya sampai Natal, tapi kita masih menanti kapan pandemi ini berakhir. Disitulah juga masa Advent kita yang sedang kita jalani yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap patuh, tetap bersabar, dan tetap semangat. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Liat untuk firman-Nya. Teman-teman, belajar dari kisah kelahiran Yesus di Matius 1 tadi, ayat 18-25, kita diingatkan untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih sabar lagi, lebih taat lagi, lebih patuh, lebih setia dalam setiap proses di kehidupan kita. Teman-teman, mari kita respon firman Tuhan tadi dengan mengangkat pujian firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Kita persiapkan diri kita kepada Pak Pendeta, dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, mari adik-adik, teman-teman, di mana kita sama-sama mengikuti ibadah ini, kita satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa Sorgawi, karena kami pada pagi ini boleh sama-sama bersekutu, beribadah kepadamu secara digital, dan kami sama-sama boleh membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu kami diajar untuk menghayati masa Advent yang Tuhan masih izinkan kami alami di tahun 2020 ini. Kami Tuhan ajar patuh, Tuhan ajar untuk kami mau dengar-dengaran, Tuhan ajar kami untuk menjadi orang yang bersabar, dan Tuhan mampukan kami di masa-masa kami pertumbuhan saat ini,
kami memohon Tuhan perlengkapi kami dengan segala kebaikan dari Tuhan, sehingga kami boleh hidup sebagai anak-anak yang taat, yang patuh, yang mau dengar-dengaran kepada orang tua, dan juga mau hidup sebagai anak-anak Tuhan yang bersabar. Bapa, kiranya firman-Mu tidak berlalu sia-sia, melainkan membuat kami semakin dibentuk dan diperindah oleh Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami bersehati berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini terkonfirmasi COVID-19, baik warga jemaat Musebaot maupun mereka, saudara kami di luar sana. Tuhan, Engkau sertai mereka, berikan mereka ketenangan, berikan mereka imun yang baik, dan terlebih kesembuhan. Dan juga dengan saudara kami yang lain, yang dalam sakit yang lain Tuhan, dimanapun mereka. Atau kami yang saat ini, baik kakak layan maupun adik layan yang dalam keadaan kurang sehat, Tuhan juga berkati kami, pulihkan dan berikan kami kesehatan yang terbaik ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang berduka, Tuhan juga mau hiburkan mereka. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir, baik kakak layan maupun adik layan. Tuhan berkati kami di dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, bahkan dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan berkati dalam setiap pergumulan kami. Engkau ada dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Dan Tuhan, Engkau memberikan kami kelengkapan, sehingga kami betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadamu. Kiranya Tuhan, di tengah masa pandemi ini, saat kami berstudi di tempat kami masing-masing, Tuhan juga berikan kami ketenangan, berikan kami konsentrasi, berikan kami kesempatan Bapa untuk boleh bersyukur kepada Tuhan melalui prestasi yang Tuhan anugerahkan atas kami. Bapa, Engkau berkati juga supaya kami terus hidup di dalam kesetiaan dan di dalam kebersamaan. Terlebih baik kami sebagai persekutuan yang ada di Pelkat PT dan juga kami sebagai kakak layan dalam pelayanan. Berkatilah kami Tuhan supaya pelayanan yang kami lakukan ini semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, dan di dalamnya kami dikuatkan oleh kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, mereka yang sangat mengasihi kami, yang berjuang atas kami. Tuhan berkati mereka. Dan juga Tuhan, biarlah kesehatan terbaik Engkau mau anugerahkan untuk orang tua kami. Saya juga berdoa Tuhan buat para pengasuh yang Tuhan tempatkan di panti asuhan Bina Harapan. Berkati Tuhan, Ibu Sofi bersama dengan teman-teman dan juga para pengurus di komisi PABH. Bapa, berkati juga untuk gereja di mana Tuhan tempatkan anak-anak-Mu. Kiranya semua gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati. GPIB yang tersebar di berbagai tempat, Tuhan berkati. Dan kami di sini di Sebaot Bogor, Tuhan juga berkati. Dalam pelayanan, dalam persekutuan, dan juga kesaksian kami. Terlebih Tuhan, berkati selalu pelayanan kakak-kakak layan. Mereka tetap bersehati, tetap setia, tetap menjadi teladan, dan tetap menjadi inspirasi bagi anak-anak. Mereka menjadi kesukacitaan bagi mereka yang Tuhan percayakan mereka layani. Dan kami menyerahkan persiapan serta pelaksanaan syukur Natal Pelkat PT tanggal 26 Desember mendatang
via digital. Tuhan juga berkati semuanya, baik penata layan, bahkan dalam teknis acara. Berkati juga pelayan firman-Mu Tuhan yang telah dipersiapkan. Dan semuanya Tuhan boleh berlangsung hanya karena kemurahan Tuhan. Bahkan adik-adik layan yang mengikuti acara tersebut semakin diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan bangsa negara kami. Tuhan berkati pimpinan di negara kami ini, Presiden bersama seluruh jajarannya dari pusat hingga daerah, bahkan kami sebagai warga masyarakat, Tuhan juga berkati kami supaya kami menjadi damai untuk sesama. Inilah doa kami Tuhan. Kami mau menyerahkan sepekan ke depan di minggu keempat Advent ini, saat kami mempersiapkan diri memasuki masa Raya Natal, dan di dalamnya Tuhan, kami semakin dibentuk oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan semakin baik. Inilah doa kami Tuhan, sangat jauh dari sempurna, kiranya Tuhan mau sempurnakan. Berkatilah Tuhan mereka yang mengasihi kami dan juga berkati mereka yang membenci kami. Ya Bapa, semua doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari teman-teman kita nyanyikan pujian. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhan dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhan, pujilah namanya. Bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhan, pujilah namanya. Bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya.
sukacita padanya. Muliakan Tuhan, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan kami, berkati Tuhan agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan juga dapat digunakan dengan baik, dengan bertanggung jawab untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk kakak pengurus, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Dikta. Oke, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Pengumuman yang pertama, terima kasih untuk hari ini pelayanannya untuk MC ada Kak Dikta. Terima kasih Kak Dikta. Terima kasih Kak Dikta untuk pelayanannya. Terus pemusiknya karena belum muncul ya, pemusiknya itu Kak Kris sebenarnya di belakang layar. Oke. Terus kemudian ada juga untuk bagian slidernya itu ada Kak Alan. Terima kasih Kak Alan untuk pelayanannya. Dan untuk pelayan firmannya kita hari ini dilayani oleh Pak Pendeta Lia Siotang. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya. Tuhan berkati selalu untuk Pak Pendeta, keluarga, dan juga untuk pelayanannya Pak Pendeta. Terima kasih. Nah, mungkin adik-adik ngeh ya kalau misalnya minggu ini itu adalah minggu terakhir kita ibadah di tahun ibadah PT ya, IHMPT di tahun 2020. Gitu. Jadi ini adalah minggu terakhir sebelum nanti kita akan merayakan Natal nanti di Natal PT di tanggal 26 gitu. Jadi kita akan terakhir nih ketemu di ibadah Persekutuan Teruna via Zoom. Nanti kita akan ketemu lagi berarti di tahun 2021 untuk ibadahnya ya, IHMPT-nya. Oke. Nah, ada pengumuman untuk Natal kita. Jadi ada beberapa hal. Natal tadi sudah didoakan juga oleh Pak Pendeta. Kita akan ibadah Natal di hari Sabtu tanggal 26 Desember jam 4 sore. Kita masih via virtual juga. Kita ibadahnya masih virtual, jadi kita akan ibadah by Zoom. Nanti kalau misalnya memungkinkan, kita juga akan live streaming via YouTube. Gitu. Nah, ada beberapa yang mungkin udah di-sounding nih sama kakak pelayan dan juga kakak pelayan di bagian media sosial ataupun Japri untuk ikut Christmas Contest. Gitu. Nah, Christmas Contest itu apa sih? Di sini Kak Eva mungkin jelasin lagi, mungkin ada yang belum tahu, atau ada yang pengen ikutan tapi masih malu-malu, ya boleh ikutan nih. Apa sih yang Christmas Contest yang dinilai? Nah, di sini adik-adik diminta untuk mengkreasikan ide adik-adik untuk mengajak teman-teman semua. Kenapa ide ini diambil? Coba bisa dilihat nih, partisipan kita ada berapa totalnya? Hanya 50 pun itu udah beserta dengan kakak layan. Jadi kalau misalnya kita lihat adik-adik layannya itu paling banyak ya 30 atau 40. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita ibadah langsung nih PT itu kalau gabungan aja itu bisa di atas 100-an. Gitu, 120, 130 gitu. Jadi berarti kemana nih adik-adik yang lain, kemana nih teman-teman yang lain. Nah, jadi berharap dengan adanya kegiatan ini adik-adik juga bisa bukan hanya ikutan kontes aja, tapi juga mengajak teman-temannya untuk sama-sama ikut ibadah Natal nanti di tanggal 26. Oke, dan di sini tadi kreasikan idemu untuk mengajak teman-temanmu untuk ikut ibadah Natal dengan membuat foto, video, atau komik, atau apapun dengan desain buatan sendiri ya, karya sendiri, nggak boleh jiplak ya. Oke, kemudian buat caption yang isinya mengajak teman-teman untuk ikut ibadah Natal PT. Jadi yang diajak itu berarti teman-teman PT ya, yang kalian kenal. Dan gunakan hashtag
hashtagnya Joy Inside Out. Ini adalah Natal tema PT kita. Kemudian hashtagnya ada 2. Satu lagi Natal, hashtag Natal 26-12-20. Itu adalah berarti Natal PT 26-12-20, sorry. Oke. Kemudian kalau sudah dibuat, udah ada hashtagnya juga, sudah ada, bisa upload karya adik-adik di Instagram feed, lalu share ke story-nya adik-adik. Jangan lupa nanti di tag PT Pelkat PT Zebaot Bogor. Dan tag juga minimal 3 orang teman PT kita. Gitu. Terus udah sih itu untuk Christmas kontes kita. Kenapa ikut? Karena hadiahnya menarik, Cek. Kenapa hadiahnya menarik? Kita akan bisa dapetin OVO dan juga saldo OVO dan saldo GoPay. Itu cash langsung ditransfer ke nomor adik-adik gitu. Jadi di sini yang pemenang 10 postingan tercepat itu akan dapat saldo OVO atau GoPay 50.000 dan 100.000 untuk postingan kreatif yang paling kreatif. Jadi buat adik-adik bisa langsung habis ibadah ini, kalau udah punya ide langsung dibuat, jangan lupa di tag untuk ke Pelkat PT Zebaot gitu. Dan batas akhir postingan kita di tanggal 23 Desember. Oke. Jadi itu Kak Eva udah umumin untuk Christmas kontesnya. Untuk yang udah ada beberapa nih yang sudah posting, terima kasih. Nanti ditunggu saja ya pengumumannya. Pengumumannya akan kita umumkan pada saat Natal PT nanti. Jadi wajib untuk hadir untuk adik-adik yang sudah posting karya desainnya sendiri gitu. Nah, kemudian pengumuman selanjutnya nanti akan kita informasikan untuk ibadah IHAM PT selanjutnya di tahun 2020 via virtual juga, nanti akan kita informasikan. Dan sejauh ini udah sih itu aja untuk pengumumannya. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan untuk terutama untuk panitia Natal? Nggak ada? Oke. Sudah itu saja Kak Dikta, terima kasih. Terima kasih Kak Eva. Adik-adik jangan lupa ya, masih ada kesempatan untuk ikut yang tadi Christmas contest. Itu cuma tinggal ngedit foto aja, terus upload, dapat saldo. Jangan lupa, jangan malu-malu. Oke, teman-teman, ibadah minggu IHMPT di tahun ini akan segera berakhir. Diingat teman-teman, firman Tuhan yang sudah didengarkan tadi diterapkan juga untuk langkah hidup kita ke depannya. Mari teman-teman kita tutup ibadah pada saat ini dengan menyanyikan pujian Kandang Domba Itu Rumahnya, bait yang pertama dan kedua. Mari sama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Kasih dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa kita, sukacita surgawi dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian dari sekarang
hingga kekal selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, adik-adik dan kakak-kakak. Selamat hari Minggu juga, Pak Pendeta. Selamat hari Minggu, kakak-kakak dan adik-adik. Selamat hari Minggu. Ya. Selamat hari Minggu. Kita akan doa konfirmasi dulu ya. Kita